selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam acara Sudut Pandang bersama saya Astia Dika. Kasus pernikahan anak meningkat signifikan selama pandemi COVID-19. Menilik data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 2020, angka dispensasi perkawinan anak mencapai 64.211 kasus. Angka ini meningkat 3 kali lipat dari tahun 2019 sebesar 23.126 kasus. Melihat kondisi tersebut, pengesahan UU Perkawinan nomor 16 tahun 2019 semestinya menjadi angin segar bagi upaya penghapusan pernikahan anak. Sebab batas usia minimal pernikahan anak diubah dari sebelumnya 16 tahun kini menjadi 19 tahun. Namun pada implementasinya masih ditemukan celah dispensasi pernikahan anak mencakup faktor sosial, ekonomi, agama hingga budaya. Jika kondisi tersebut dibiarkan, dikhawatirkan menimbulkan berbagai masalah seperti angka putus sekolah, kematian ibu melahirkan, kekerasan, perceraian hingga stunting. Diperlukan langkah pencegahan dalam memutus pernikahan anak melalui program sosialisasi, edukasi, hingga kolaborasi lintas sektoral untuk mengubah pola pikir masyarakat. Sebelum kita berbincang dengan narasumber, kita simak dulu tayangan berikut ini. Kasus pernikahan anak meningkat signifikan selama pandemi COVID-19. Menilik data Dirjen Badan Peradilan Agama atau Badilak Mahkamah Agung pada tahun 2020, angka dispensasi perkawinan anak mencapai 64.211 kasus. Angka ini meningkat 3 kali lipat dari tahun 2019 sebesar 23.126 kasus. Melihat kondisi tersebut, pengesahan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 semestinya menjadi angin segar bagi upaya penghapusan perkawinan anak. Sebab batas usia minimal pernikahan anak diubah dari sebelumnya 16 tahun kini menjadi 19 tahun. Namun pada implementasinya masih ditemukan celah dispensasi pernikahan anak, mencakup faktor sosial, ekonomi, agama hingga budaya. Jika kondisi tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi alarm tanda bahaya masa depan anak, hingga menimbulkan berbagai masalah seperti angka putus sekolah, kematian ibu melahirkan, kekerasan, perceraian, hingga stunting. Diperlukan langkah pencegahan dalam memutus pernikahan anak yang marak terjadi di masa pandemi saat ini, melalui program sosialisasi, edukasi, hingga kolaborasi lintas sektoral untuk merubah pola pikir masyarakat. Selain itu, diperlukan relaksasi pendekatan budaya hingga tradisi masyarakat yang berkontribusi pada praktik pernikahan anak. Baik, langsung saja kita sapa dua narasumber kita. Ada dua perempuan hebat, ada Ibu Dini dan juga Profesor kita, Alimatul Kiptiah. Selamat malam, Ibu dan Prof. Apa kabar? Selamat malam, Mbak Dika. Selamat malam, kabar baik. Selamat malam, Mbak Dika. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, saya mau bertanya dulu terlebih dahulu kepada Ibu Dini. Melihat pernikahan anak menjadi pekerjaan rumah yang kayaknya tidak kunjung terselesaikan ini. Terlebih di masa pandemi, kasus dispensasi pernikahan meningkat signifikan hingga 64.000 lebih. Dan sebagian besar diterima. Dan bagaimana sebenarnya Anda melihat lonjakan kasus pernikahan anak di masa pandemi saat ini, Ibu? Silakan. Ya, kalau kita melihat angka lonjakan kasus ini ya, atau permintaan dispensasi ini, kan ada bisa dilihat dari dua alasannya mungkin. Yang pertama, apakah itu karena pandemi sendiri lalu mempengaruhi kondisi ekonomi dan lain-lain ya. Dan yang kedua juga ini setelah penerapan kenaikan umur minimumnya menjadi 19 tahun. Nah, ini yang harus dicermati dua hal itu. Namun demikian saya pikir angka ini mungkin baru hanya puncak gunung es. Kita tidak pernah tahu, tidak punya datanya secara lengkap berapa sih sebetulnya angka perkawinan anak ini gitu ya. Ini yang mengkhawatirkan sekali kalau untuk kami dari organisasi yang fokusnya adalah hak anak gitu ya, dan melindungi anak dari kekerasan. Karena ini kami melihat sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Saya coba ke Profesor Alimatul. Prof, ini melihat berdasarkan data hasil Catahu Komnas Perempuan dispensasi pernikahan anak melonjak 3 kali lipat, ini mencapai 64.211 kasus dari periode sebelumnya yang mencapai 23.000 kasus. Nah, faktor pendorong terbesarnya sebenarnya apa, Dok?
Ya, jadi ada beberapa penyebab ya. Di antaranya sebenarnya karena adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan tentang usia anak, terutama perempuan ya, dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk anak perempuan. Tetapi selain itu juga adanya persoalan pergaulan yang disebabkan oleh pengaruh dunia digital yang sangat tinggi. Karena masa pandemi, orang meluangkan waktu di dunia digital itu semakin banyak, termasuk anak-anak. Nah, hal ini misalnya dibuktikan oleh sebuah penelitian yang dilakukan di Jogja ya, yang mana selama tahun 2020 dari 700 dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama, 80% disebabkan karena kehamilan di luar nikah. Nah, artinya ada persoalan pergaulan ya yang juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka dispensasi kawin ini, yang kemudian dari pergaulan itu disebabkan karena dia banyak atau anak-anak banyak meluangkan waktu di dunia digital, sementara satu sisi pendidikan tentang kecerdasan digital itu belum banyak dilakukan oleh banyak pihak gitu. Nah, dari penelitian itu juga menyebutkan bahwa 89% hakim mengatakan pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua akan rasa takut dan malu karena anaknya sudah hamil tapi tidak dinikahi begitu. Kalau kita bicara tentang persoalan kehamilan, maka kita sebenarnya juga berbicara tentang pelaku ya, dalam arti hubungan ini tidak hanya persoalan perempuan gitu ya, tetapi juga persoalan dari laki-laki, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa yang kemudian menghamili si perempuan ini gitu. Baik, ini menarik bahwa ternyata kondisi pandemi dengan pembelajaran jarak jauh membuka juga peluang adanya pernikahan di bawah umur. Saya coba ke Ibu Dini. Ibu, dari Plan Internasional Indonesia bersama Koalisi Perempuan Indonesia ini beberapa waktu lalu melakukan studi di 7 kabupaten kota terkait pernikahan anak di bawah dini. Nah, kalau kita lihat ini, apakah memang cukup besar korelasinya antara pembelajaran daring yang tadinya anak-anak mungkin di bawah umur ini biasa menghabiskan waktu di sekolah, sekarang punya waktu lebih banyak di rumah yang sebenarnya harusnya digunakan untuk pembelajaran daring, akhirnya membuka peluang atau membuka celah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Kita tahu tantangannya sulit bagi mereka, terutama di pedesaan ini. Koneksi putus-putus, guru juga tidak dilengkapi dan belum biasa punya kapasitas untuk melakukan mengajar jarak jauh. Nah, mau bertanya ke orang tuanya juga tidak bisa memberikan bimbingan gitu ya untuk proses belajarnya di rumah gitu. Nah, ini salah satu faktor. Tapi memang ada faktor-faktor yang lain, karena masalah perkawinan anak ini bukan satu sisi, ini multidimensi ya. Jadi ada masalah sosial, ada masalah orang tua. Tadi sudah ketakutan orang tua bahwa ini sudah akil balik, daripada zina sudah dikawinkan saja. Lalu ada masalah kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi ya. Nah, ini anak-anak itu sebenarnya haus sekali informasi ini untuk pengetahuan kesehatan reproduksi yang mereka tidak dapatkan di sekolah, tidak dapatkan di rumah. Kalau browsing-browsing belum tentu juga itu mendapatkan informasi yang tepat. Ya, jadi memang cukup kompleks. Oleh karena itu pemecahannya, walaupun tadi sudah dikatakan undang-undangnya berubah, itu hanya salah satu entry saja, awalan yang baik, tetapi tidak cukup untuk mengatasi masalah yang kita hadapi ini. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sudut Pandang.